Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ibu, para bapak yang hadir pada kajian siang hari ini. Pertama, kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah himpun kita di tempatnya yang agung, yang mulia, melaksanakan perintah Allah juga yang mulia. Semoga amal saleh ini Allah catat sebagai kebaikan dan dibalas oleh Allah kelak di yaumul jaza, dan mudah-mudahan menjadikan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda karena perjalanan tiap langkah kita dari rumah masing-masing menuju rumah Allah sebagai penghapus dosa juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada panutan agung Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, qadarullah sebagaimana disampaikan Ustadz Dr. Ali Hasan Bawazir sedianya akan memberikan kajian pada siang hari ini, namun beliau berhalangan. Kiranya kalau dalam istilah ilmu nahwu itu ada yang disebut badal. Badal itu pengganti. Salah satu dalam istilahnya ada yang disebut dengan badal golat. Badal golat itu badal kesalahan. Jadi karena penggantinya sangat tidak mumpuni dibanding dengan yang bersangkutan. Namun semoga tidak mengurangi rasa semangat ibu-ibu sekalian untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita coba mentadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ibu-ibu yang membawa mushaf bisa buka mushafnya. Dan insya Allah semua kita sudah pada hafal ayatnya. Kita akan coba mentadabburi surah yang terakhir dalam Al-Quran dari segi tertib surah, yaitu surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Ibu-ibu buka mushafnya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat ibu-ibu, surah An-Nas termasuk golongan Makkiyah atau Madaniyah? Diturunkan di Mekah atau di Madinah?
Diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau setelah Nabi hijrah ke Madinah? Kalau dilihat dari Quran, ya terjemahan Departemen Agama tercatat di sana sebagai Madaniyah. Jadi surah An-Nas ini Allah turunkan setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Insya Allah sudah paham, sudah hafal ayatnya. Surah An-Nas ini Allah turunkan dalam tertib urutan surah sebagai surat yang terakhir. Jumlahnya ada 6 ayat. Betul Ibu ya? Kalau boleh tanya, berapa kalimat? Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Berapa kata surah An-Nas? Sudah ada yang pernah menghitung? Belum ya. Saya kasih bocoran. Katanya jumlah kata dalam surah An-Nas ini dalam satu tafsir Munir disampaikan yaitu ishruna kalimah. Ishrun 20 kata. Coba ibu-ibu teliti satu-satu. Kul a'udzu bi rabbi an-nas dan seterusnya. Katanya surah An-Nas ini ada 20 kata jumlahnya. Kemudian dari segi huruf, kita belum pernah mungkin menghitungnya. Ada yang pernah menghitung jumlah huruf dalam surah An-Nas, Bapak Ibu? Kayaknya belum juga ya. Ada berjumlah tis'ah wa tis'una harfan. Berapa? Tis'ah 9, tis'un 90. Jadi 99 huruf yang berada dalam surah An-Nas. Kalau kita bayangkan setiap huruf saja Allah melipat gandakannya 10 kebaikan. Ketika kita baca surah An-Nas kali 10 dari 99 huruf, begitu banyaknya yang Allah sediakan pahalanya bagi hamba-hamba Allah, bagi kita yang hendak membaca Al-Quran. Ketika baca surah An-Nas saja berarti ada berapa? 990 kebaikan bagi hamba Allah yang membacanya. Maka dari itu itulah salah satu pahala yang Allah sediakan bagi kita yang hendak membaca Al-Quran. Baik, itu sebagai pembuka. Yang selanjutnya surah Al-Falaq, surah An-Nas dan surah Al-Falaq diawali dengan kalimat yang sama. Apa kalimat yang samanya? Allah berfirman, Qul a'udhu. Kalau An-Nas, Qul a'udhu birabbin nas. Kalau Al-Falaq, Qul a'udhu birabbil falaq. Dua-duanya diawali dengan kata Qul a'udhu. Sehingga ada yang menyampaikan dua surah ini disebut surah Al-Mu'awwidhatain. Kedua surah ini disebut Al-Mu'awwidhatain. Kenapa? Karena kedua surat ini mengajarkan kepada pembacanya untuk berlindung kepada Allah. Yaitu diawali dengan Qul a'udhu. Al-Falaq diawali dengan Qul a'udhu. Surah An-Nas pun Allah awali dengan Qul a'udhu birabbin nas. Hadirin jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat ayat pertama, kedua dan ketiga. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Di ayat kedua Allah berfirman, malikin nas, berlindung kepada Allah sebagai malikin nas. Malikin nas, raja manusia. Kemudian di ayat ketiga
ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari ketiga ayat ini Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyampaikan, dari ketiga ayat ini ada 3 ketauhidan yang Allah ajarkan kepada kita. Yang pertama ada tauhid rububiyah dari kata Rabbin Nas. Yang kedua ada tauhid mulkiyah dari kata Malikin Nas. Kemudian ada tauhid uluhiyah yang Allah sebutkan dari ayat ketiga, dari ayat ilahin nas. Ada Allah mengajarkan 3 pilar utama ketauhidan, tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, serta tauhid uluhiyah. Dari kata Rabbin Nas, Malikin Nas, serta ilahin nas. Kita awali dengan Rabbin Nas, Allah sebagai Rabbnya manusia. Rabbin Nas, Allah, ketika ini dikatakan tauhid rububiyah, berarti kita meyakini hanya Allah, yang Allah lah yang mengatur rizki, yang mengatur seluruh kehidupan dunia ini. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang memberikan semua keperluan hidup kita di dunia ini. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit. Ini diyakini oleh kita semuanya. Tauhid rububiyah, Allah pengatur semua kehidupan dunia ini. Allah yang menyediakan oksigen untuk keperluan umat manusia saat ini di dunia, dan keperluan-keperluan lainnya. Allah yang menghidupkan segala tanaman, Allah yang memberikan ruh kepada manusia. Semua kehidupan dunia ini saat ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setiap kita, ibu-ibu, bapak-bapak, meyakini itu. Ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi, jawabannya Allah. Boleh jadi mungkin sama agama lain pun, orang kafir, orang Nasrani, atau gak boleh bilang kafir katanya ya, berarti orang non-muslim, orang Nasrani, boleh jadi ketika ditanya siapa yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, boleh jadi jawabannya sama Allah. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun, ketika zaman itu, zaman Rasul, kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, seandainya mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan bumi dan langit, tentu mereka akan menjawab, la yaqulunnallah. Pasti mereka akan menjawab yang menciptakan langit, bumi itu adalah Allah. Insya Allah setiap kita pun meyakini tauhid rububiyah ini. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan ke ayat kedua yang disebut dengan tauhid mulkiyah. Apa tauhid mulkiyah ini? Diambil dari ayat kedua, Malikin Nas. Malikin Nas yang artinya adalah raja manusia. Raja yang sesungguhnya raja, kekuasaannya penuh. Hanya Allah yang berhak memberikan, hanya Allah kekuasaannya yang tinggi, yang aturannya harus kita ikuti. Tidak ada aturan lain yang harus kita ikuti selain aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mengatur semua ini, Allah Sang Maharaja, Allah pemimpin, raja yang sesungguhnya raja, sehingga aturannya lah yang harus kita ikuti.
Jemaah sekalian, dalam Al-Quran Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabgun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Wa man ahsanu minallahi hukman. Padahal hukum Allah lah itu lebih baik. Ini jamaah sekalian menggambarkan bahwa aturan Allah itulah yang harus kita ikuti. Aturan Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah yang harus kita ikuti oleh kita semuanya. Ketika kita umatnya mengikuti aturan-aturan Allah tersebut yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, ketika itulah kita meyakini tauhid mulkiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika yang diikuti adalah bukan aturan Allah, ketika itulah kita mengikuti hukum jahiliyah, hukum buatan manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang disampaikan ayat tadi, apa hukmal jahiliyati yabghun. Tentu kita, ibu-ibu sekalian, yang kita ikuti, yang kita harapkan untuk bisa taat terus adalah mengikuti aturan Allah. Terus bagaimana misalnya aturan manusia tapi tidak bertentangan dengan aturan Allah? Misalnya ibu-ibu, ibu masih menyimak saya? Oh masih. Maaf gak kelihatan itu, jadi responnya gak tahu saya. Serius ya, ibu-ibu pernah gak taat terhadap aturan manusia? Jawab dong, katanya nyimak. Oh pernah. Yang harus kita ikuti aturan Allah atau aturan manusia? Aturan Allah. Ketika kita mengikuti aturan manusia bagaimana? Selama tidak menyimpang. Kita sudah untuk ketertiban keamanan lalu lintas kita mengikuti. Ketika ada lampu merah kita berhenti, bukan? Ketika ada lampu hijau kita jalan. Padahal itu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Karena itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka kita pun mengikutinya. Jamaah sekalian, kembali lagi, selama aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka boleh juga kita laksanakan. Kembali dilanjutkan dengan ayat ketiga, ilahin nas. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Kita meyakini hanya Allah lah, hanya Allah saja yang berhak kita sembah, hanya Allah yang hanya kita ibadahi. Kita sering membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita meyakini itu. Hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Sehingga ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain ada pengharapan solat kita karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang, tatkala itulah pun kita sudah melanggar aturan Allah karena kita sudah menduakannya, sehingga tergolongkan dengan syirik. Syiriknya syirik kecil. Bahkan yang harus kita hindari adalah ketika kita beribadah kepada Allah, tapi di lain waktu kita pun menyembah sembahan yang lain. Ini yang harus kita waspadai, sehingga kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam benak anak-anak kita, putri-putri kita, bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah, tidak ada Tuhan yang berhak kita ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita tidak berpanjang lebar tentang tauhid ini, yakin ibu-ibu sudah bahas
sering dibahas oleh asatid di sini. Bahkan hari ini pun bahasnya tentang tauhid kalau tidak salah. Jadi kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, dalam surah An-Nas ini di awal tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung. Berlindung kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Rabbin Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu Ilahin Nas, sembahan manusia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Disuruh berlindung dari apa? Dijelaskanlah dalam ayat 4 ini. Allah menyuruh kita untuk berlindung. Berlindung dari syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Syarri, kejahatan, waswas, bisikan setan. Al-khannas, yang bersembunyi. Jemaah sekalian, salah satu mufassir dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa kata setan, syaiton, itu berasal dari kata syatona, yang artinya adalah menjauh. Karena setan itulah yang berusaha menjauhkan kita, menjauhkan hamba-hamba Allah, menjauhkan manusia dari kebenaran, menjauhkan manusia dari kebenaran agar mengikuti keinginan setan melaksanakan kebatilan. Itulah setan. Mungkin kita sering mendengar bagaimana kisahnya dulu. Setan pernah bersumpah, iblis dulu pernah bersumpah akan berusaha memelencengkan manusia dari garis lurus, dari siratal mustaqim. Setan gak rela melihat kita terus lurus taat kepada Allah. Setan gak rela melihat ibu-ibu solehah datang terus ke pengajian, gak rela. Sehingga akan terus digoda oleh setan. Ketika sudah datang pun digoda ibu, agar ibu-ibu gak menyimak dengan baik. Digoda agar tiba-tiba rasa ngantuk datang. Digoda agar tidak fokus, ingatnya kemana saja, ingatnya ke arisan dan lain-lain. Itu godaan. Dan itulah setan. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ibu sekalian, inilah sumpahnya setan. Karena engkau ya Allah telah menganggapku sesat, maka aku akan memelencengkan manusia dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Apa yang akan dilakukan setan setelah apa yang diungkapkan setan? Setelah menyatakan itu, setan berjanji. Apa janji setan? Ini di ayat selanjutnya, tsumma la'atiyannahum. Penegasannya sampai dua penegasan dengan huruf lam taukid juga nun bertasydid. La'atiyannahum. Ini menegaskan kepada kita bahwa setan ini akan mendatangi kita semua manusia dari 4 arah sebagaimana yang sering kita dengar, sebagaimana Allah firmankan, tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim. Akan datang menggoda kita, setan memberikan bisikan agar kita tidak menjalankan kebaikan, datang dari muka kita, dari depan kita. Wa min khalfihim, datang juga dari arah belakang kita. Wa an aymanihim, datang dari arah kanan kita. Wa an syama'ilihim, dan datang juga dari arah kiri kita. Dari semua arah kita digoda,
oleh setan, dibisiki agar kita tidak terus istiqomah dalam